Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan menjadikan sektor kesehatan semakin menarik untuk investasi. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 56,4 triliun, PT Kalbe Farma Tbk menjadi salah satu perusahaan kesehatan terbesar di Indonesia. Kami kelompok 3 dengan saya Indah Wulan Permata bersama Dini Rizka Ayu, Arzeti Ramawati, dan Esther Jessica Saragi akan mempresentasikan Equity Analysis Report PT Kalbe Farma Tbk. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, kami merekomendasikan beli saham KLBF dengan target harga Rp1.560 dibandingkan harga penutupan Rp980 sehingga memberikan potensi upside sebesar 59,20%. Untuk mendukung rekomendasi investasi tersebut, kami melakukan analisis yang mencakup profil perusahaan, kondisi makroekonomi, industri tata kelola perusahaan, analisis keuangan, valuasi, hingga risiko investasi. Berlandaskan inovasi dan keberlanjutan, PT Kalbe Farma Tbk terus berkembang sejak didirikan pada tahun 1966 melalui 4 divisi bisnis, didukung oleh sekitar 16.000 karyawan, puluhan merek, dan ribuan produk kesehatan. Bersama Ibu Bernadette Ruth Irawati Setiadi selaku Presiden Direktur, KLBF memiliki 72 cabang, 3 distribution center, dan lebih dari 200.000 outlet di Indonesia, serta telah memperluas pasar ke berbagai negara di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Australia. Saat ini, komposisi pemegang saham KLBF dimiliki masyarakat sebesar 43%. Proma menjadi salah satu produk unggulan yang memperkuat posisi KLBF di pasar consumer health. Pada tahun 2025, segmen distribusi dan logistik menjadi kontributor penjualan terbesar yang didukung jaringan distribusi perusahaan. Hal tersebut meyakinkan kami untuk merekomendasikan pembelian saham KLBF dengan upside sebesar 59,20% berdasarkan 3 katalis utama, yaitu prospek industri kesehatan, jaringan distribusi yang kuat, dan fundamental keuangan yang kokoh. Prospek pertumbuhan KLBF didukung oleh membaiknya kondisi makroekonomi global. Inflasi Amerika Serikat yang terus menurun diikuti proyeksi penurunan suku bunga The Fed dari sekitar 5,5% menjadi 3,7% diperkirakan akan mendorong aktivitas investasi dan menurunkan biaya pendanaan perusahaan. Sejalan dengan kondisi tersebut, pasar over the counter global diproyeksikan tumbuh dari 170 miliar US dollar pada 2022 menjadi 333 miliar US dollar pada 2035, sehingga membuka peluang pertumbuhan bagi segmen consumer health KLBF. Market revenue industri farmasi Indonesia diproyeksikan terus bertumbuh dari 3,89 triliun pada 2021 menjadi 4,79 triliun pada 2030. Setelah sempat mengalami kontraksi dengan CAGR minus 0,71% pada periode 2021 hingga 2025 akibat tekanan pasca pandemi, industri ini diproyeksikan pulih dengan CAGR 5,7% pada periode 2026 hingga 2030. Pemulihan ini didukung optimisme konsumen yang tetap berada pada zona positif serta pertumbuhan pasar OTC Indonesia sebesar 8,1%, tertinggi kedua di Asia Pasifik. Di sisi lain, sekitar 92,58% pendapatan KLBF berasal dari pasar domestik, didukung jaringan distribusi lebih dari 200.000 outlet sehingga semakin memperkuat posisi persaingan perusahaan. Dalam menjalankan prinsipnya, KLBF menerapkan prinsip keberlanjutan melalui aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Hal tersebut tercermin dari ESG Risk Score 33,27, rating AA dari MSCI, serta berbagai program yang mengacu pada SDG 12, SDG 3, dan SDG 5. Komitmen tersebut semakin memperkuat kepercayaan investor terhadap pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kinerja KLBF menunjukkan pemulihan yang berkelanjutan setelah pandemi. Pendapatan meningkat dari 26,26 triliun pada 2021 menjadi 35,33 triliun pada 2025 dan kami proyeksikan mencapai 45,74 triliun pada 2030. Selaras dengan pertumbuhan pendapatan tersebut, efisiensi operasional diperkirakan akan meningkat profitabilitas perusahaan dengan operating profit margin mencapai 20,4% dan net profit margin sebesar 16,17% pada tahun 2030. KLBF secara konsisten membagikan dividen kepada pemegang saham dengan dividen payout ratio yang stabil di kisaran 50%. Seiring pertumbuhan laba perusahaan, dividen yield diproyeksikan meningkat hingga 5,8% pada 2026, didukung dengan pertumbuhan EPS dan DPS yang berkelanjutan.
Nah, di sisi lain, Altman Z-score yang konsisten berada di atas 4 menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan risiko kebangkrutan yang rendah. Hal ini bisa dilihat dari grafik di samping. Dari grafik ini, kami menghitung nilai intrinsik KLBF menggunakan metode discounted cash flow berbasis FCFE. Melalui metode CAPM, kami memperoleh cost of equity sebesar 7,1%, menggunakan risk-free rate 4,75%, market return 10,2%, dan beta 0,44. Sementara itu, terminal grow rate sebesar 2,3% dihitung berdasarkan pertumbuhan PDB, penduduk, populasi lansia, dan tren pengobatan sendiri sebagai dasar dalam menentukan nilai wajar saham KLB. Untuk memastikan estimasi nilai wajar saham yang komprehensif, kami menggunakan pendekatan FCFE, PBV, dan EV/EBITDA. Proyeksi free cash flow menunjukkan tren yang terus meningkat hingga tahun 2030. Selain itu, PBV sebesar 1,98 kali yang berada di bawah rata-rata historis, dan EV/EBITDA sebesar 11,22 kali, sedikit di bawah rata-rata industri yang sekitar 11,33 kali. Ini menunjukkan bahwa saham KLBF masih berada pada kondisi Untuk menguji ketahanan model valuasi, kami melakukan analisis skenario simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi, serta analisis sensitivitas. Pada skenario optimis, nilai saham diperkirakan mencapai Rp4.664, sedangkan skenario pesimis berada di Rp665. Hasil Monte Carlo menunjukkan probabilitas beli sebesar 82%. Sementara analisis sensitivitas menunjukkan bahwa nilai intrinsik dipengaruhi oleh perubahan cost of equity dan terminal growth rate. Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, kami semakin yakin merekomendasikan beli saham KLBF. Kami mengidentifikasi 3 risiko utama, yaitu pelemahan daya beli masyarakat, volatilitas nilai tukar rupiah, dan ketergantungan terhadap bahan baku impor. Meskipun demikian, risiko tersebut masih dapat dimitigasi melalui diversifikasi produk, efisiensi operasional, serta penguatan rantai pasok. Oleh karena itu, risiko-risiko tersebut belum mengubah pandangan kami terhadap prospek jangka panjang KLBF. Kedepan, kami optimis KLBF akan terus bertumbuh didukung oleh prospek industri kesehatan yang positif, jaringan distribusi yang luas, fundamental perusahaan yang kuat, serta valuasi yang menarik. Oleh karena itu, kami tetap merekomendasikan beli saham PT KLB Pharma Tbk dengan target harga 1.560 atau potensi upside sebesar 59,20%.